Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah, kaum muslimin, kaum muslimat, para pelajar yang akan mempelajari hukum-hukum tajwid atau bacaan surat-surat pendek yang terdapat di dalam Al-Quran, terutama juz 30. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai ayat 4. Berikut bagaimana cara membaca surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai ayat 4 dengan benar sesuai makharijul huruf yang benar. Dipersilahkan pada para jamaah untuk mempersiapkan juz amma atau Al-Qur'annya. Kaum muslimin, kaum muslimat, para jamaah, para pelajar Al-Qur'an yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kesempatan ini kita akan membahas hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Bayyinah. Khususnya kita akan membahas 4 ayat di dalam surah Al-Bayyinah, makharijul huruf dan tajwidnya. Sebelumnya kita membahas hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai ayat 4. Dipersilahkan kepada kaum muslimin, kaum muslimat, para jamaah, para pelajar Al-Quran, silahkan menyimak di buka juz amma maupun Al-Qurannya. Sebelumnya saya akan baca surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai ayat 4 sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf yang benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة صدق الله العظيم. Pada kaum muslimin, kaum muslimat yang mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai ayat 4 adalah yang pertama, di ayat pertama ini ada beberapa hukum tajwid. Yang pertama, lam ya, mim sukun bertemu dengan huruf ya, itu namanya ijhar syafawi, jelas. Ijhar artinya jelas, syafawi artinya bibir, jelas di bibir. Definisi dari ijhar syafawi, apabila ada mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba dibaca jelas, tidak boleh samar, tidak boleh dengung. Lam ya, langsung ke ya. Lam yakunil ladzi. Yang kedua, yakunil ladzi, ada mat tabi'i panjang 2 rakaat. Kafaru, mat tabi'i tandanya waw. Min ahli, min nun sukun bertemu dengan huruf alif atau hamzah
dibaca jelas disebut ijhar halki. Karena huruf ha adalah huruf yang ada di tenggorokan, huruf ijhar. Jumlahnya ada 6, hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Jelas dibaca. Min ahlil. Nah, ahlil lamnya jelas disebut alif lam qamariyah. Kita mad tabi'i 2 harokat. Wal alif lam jelas seperti ahlil itu alif lam qamariyah. Wal musyriki panjang 2 harokat tandanya ya itu mad tabi'i. Fa nun ketemu fa dibaca samar-samar disebut dengan sebutan ikhfa hakiki, dibaca samar. Di sini tidak boleh jelas. Tidak boleh jelas. Harus samar. Fakikinya 2 harokat mad tabi'i. Hatta mad tabi'i ta'tiyahumul. Humul alif lam jelas disebut alif lam qamariyah. Jadi di hukum tajwid ayat 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hukum tajwidnya. Ada 12 hukum tajwid di ayat pertama. Kemudian di ayat kedua, su panjang ada waw di sini itu mad tabi'i 2 harokat. Rasulum tanwin dhammah bertemu dengan huruf mim masuk dia. Itu namanya idgham bi gunnah. Dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Rasulum ditahan 2 sampai 3 harokat disebut idgham bi gunnah. Hurufnya ada 4. Ya, nun, mim, dan waw. Minallah ada lafaz Allah diawali dengan fathah disebut tafkhim, dibaca tebal. Allah tebal ya. Minallah. Yajlu lu sama ditandai dengan waw disebut mad tabi'i 2 harokat. Suhufam sama dengan lum itu disebut idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan bi gunnah dengan mendengung. Jadi apabila ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf 4 ya nun mim waw maka dibaca dengung itu disebut idgham bi gunnah. Mutahharah tidak ada. Di ayat kedua berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 hukum tajwid. Ada 5 hukum tajwid. Kemudian ke ayat keempatnya fiha, fi-nya mad tabi'i, hanya 2 harokat juga sama mad tabi'i. Kutubung tanwin bertemu dengan huruf qaf namanya ikhfa hakiki. Qayyimah tidak ada hukum tajwid. Hanya sedikit di ayat ketiga 1, 2, 3 ada 3 hukum tajwid. Dan di ayat keempat ayat terakhir pada pertemuan kali ini wa ma mad tabi'i panjangnya alif tandanya alif. Tafarraqal ladzi mad tabi'i nya mad tabi'i. Tul alif lam jelas alif lam qamariyah. Kita mad tabi'i illa mad tabi'i mim ba'di. Perhatikan sini ada huruf mim berarti bunyinya seperti suara huruf mim. Ada nun sukun bertemu dengan huruf ba disebut iqlab. Iqlab artinya melebur. Mim ba'di nun bertemu dengan ba jadi huruf mim lebur berubah suara mim. Mim ba'di iqlab namanya. Ma-nya mad tabi'i. Perhatikan ada bendera di sini. Berarti kalau ada bendera itu bisa lebih dari 2 harokat. Ini mad tabi'i bertemu dengan hamzah di satu kalimat disebut mad wajib muttasil. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Seperti mad arid li sukun. Mim ba'di ma ja' 6 harokat. Itu disebut mad wajib muttasil. Ja'at humul. Humul alif lam jelas. Alif lam qamariyah. Bayyinah tidak ada hukum. Jadi di ayat keempat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 hukum tajwid. Alhamdulillah. Shadaqallahul azim. Sekian pembahasan hukum tajwid di ayat 1 sampai ayat 4 surah Al-Bayyinah. Mudah-mudahan bisa membantu memperbaiki bacaan-bacaan kita yang selama ini kita kurang paham bagaimana cara bacanya sesuai hukum tajwid yang baik dengan benar dan makharijul huruf yang benar. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang disayang Allah, di mana kita termasuk orang yang belajar memperbaiki Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.